Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyinggung tidak ada bukti konkret atas peristiwa pemerkosaan tahun 1998 menuai polemik. Kita akan membahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, sudah ada Mas Usman Hamid. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Partai Gerindra, namun dalam diskusi kali ini belum ada yang bersedia hadir. Selamat petang Mas Usman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kompas TV, selamat petang Mbak Cynthia. Ya, Mas Usman, kalau dilihat dari polemik ini setelah diklarifikasi, apa yang seharusnya dilakukan oleh Fadlizon soal pernyataannya terkait dengan pemerkosaan di tahun 1998 saat tragedi, perlu bukti dan juga dinilai tidak ada buktinya? Ya, ada beberapa pernyataan yang bisa dibedah dari apa yang disampaikan Menteri Kebudayaan. Yang pertama, ia menyatakan mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga hari ini. Ia juga menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang mendasar. Karena itu, pernyataan semacam ini seharusnya mencegah seorang menteri untuk mengatakan peristiwa kerusuhan Mei dan perkosaan massal di dalamnya sebagai rumor. Karena pernyataan itu justru memberi kesan bahwa keyakinan dari Menteri Kebudayaan bersikap paradoks, bersikap mendua. Di satu sisi mengecam tindakan perkosaan massal, tetapi di sisi lain seperti meragukan kebenaran dari peristiwa itu. Sementara ia bukanlah otoritas yang mengetahui kebenarannya. Menteri Kebudayaan, siapapun menterinya, bukanlah menteri yang dilibatkan di dalam penyelidikan atau pencarian fakta oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Menteri-menteri lain yang dilibatkan ketika itu di luar urusan kebudayaan, dari mulai Menteri Pertahanan, Menteri Hukum atau Menteri Kehakiman sampai dengan Menteri Urusan Perempuan. Karena itu seyogianya Menteri Kebudayaan menyerahkan masalah itu kepada menteri-menteri yang memang terlibat di dalam penyelidikan tim gabungan pencari fakta. Nah, yang kedua, kalau dikatakan ini tidak ada katakanlah buktinya secara hukum atau tidak bisa diuji secara akademik, apakah ia seorang praktisi hukum? Apakah Menteri Kebudayaan seorang akademisi? Bukan. Karena itu sekali lagi serahkanlah pada ahlinya, serahkanlah pada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Rumor itu ya. Tapi gini Mas Usman, ketika seorang Menteri Kebudayaan menyatakan hal tersebut, perkosaan massal 98 adalah rumor, apakah ini bisa dikatakan sebagai sikap dari pemerintah karena ia adalah petugas ataupun mohon maaf adalah bagian dari pemerintahan? Kalau dilihat dari pernyataan Menteri Kebudayaan saja, sulit itu dipandang sebagai mewakili pemerintah. Tapi kalau dihubungkan dengan pernyataan menteri-menteri lainnya atau dugaan keterlibatan dari orang-orang dalam pemerintah, bisa jadi. Misalnya begini, hari pertama pemerintahan sekarang, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Lembaga Pemasyarakatan menyangkal bahwa peristiwa 98 adalah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam tragedi 98 ada kerusuhan Mei termasuk perkosaan massal. Jadi penyangkalan yang pernah dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Lembaga Pemasyarakatan diulangi kembali oleh Menteri Kebudayaan. Kalau kita telisik lebih jauh, memang di dalam laporan-laporan tim gabungan pencari fakta maupun laporan penyelidikan Komnas HAM, ada nama-nama yang menyebut petinggi pemerintah saat ini. Salah satunya misalnya Presiden Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai presiden. Yang kedua adalah Syafri Samsudin yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan, yang di dalam rekomendasi nomor 2 dari tim gabungan pencari fakta harus dimintai pertanggungjawaban sebagai Pangkoops Jaya ketika itu. Nah, dengan demikian muncul kesan bahwa penyangkalan ini adalah penyangkalan pemerintah. Apakah ini, mohon maaf saya potong, karena ini berkaitan sekali dengan statement Anda. Apakah penyangkalan yang Anda sebut ini ada korelasinya dengan penulisan sejarah ulang? Bisa jadi.
Karena kalau kita lihat naskah awalnya yang sudah diperbincangkan di harian Kompas, di Kompas TV dan lain sebagainya, terlihat sekali hanya 2 peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu yang dirancang penulisannya. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok tahun 84, di sana juga ada kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Yang kedua adalah peristiwa Talang Sari, Lampung tahun 1989. Di luar itu termasuk kerusuhan Mei dan juga perkosaan massal tidak ada. Jadi wajar jika masyarakat sipil atau publik mencurigai bahwa proyek penulisan sejarah resmi negara saat ini itu menghapuskan bagian-bagian sejarah yang penting. Gitu. Mengapa Anda sebut ini sebagai proyek? Seperti perkosaan massal. Mengapa Anda sebut ini penulisan sejarah ini sebagai proyek? Proyek kan untuk menyebut kegiatan seperti pada umumnya proyek-proyek kebijakan itu hal yang biasa. Dia tidak memiliki konotasi apapun. Saya hanya mau mengatakan bahwa agenda penulisan ulang sejarah seharusnya diletakkan pula di dalam kerangka penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Jangan lupa 2022 tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ketika itu, yaitu tim penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial, yang dipimpin oleh seorang diplomat senior, Makarim Bibisono, ikut merekomendasikan pentingnya penulisan ulang sejarah. Gitu. Nah, tampaknya penulisan ulang sejarah saat ini tidak dihubungkan di dalam kerangka rekomendasi tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Tampaknya pula penulisan ulang sejarah ini hanya untuk melayani kepentingan pemerintah. Kecenderungan untuk memuliakan pemerintah, kekuasaan, atau kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan yang bersifat sloganistik seperti nama baik bangsa. Artinya apakah bisa dikatakan terkait konteks tanggung jawab moral pemerintah terhadap tragedi Mei 1998 ini diabaikan? Berhati-hati. Bagaimana? Apakah ini artinya konteks tanggung jawab moral pemerintah terhadap tragedi Mei 1998 ini diabaikan? Kelihatannya demikian. Kelihatannya keraguan-raguan itu pun juga muncul karena kekhawatiran bahwa peristiwa itu bisa menjadi semacam duri di dalam daging atau mencoreng nama baik bangsa. Padahal seharusnya didasarkan pada rasa keadilan korban, rasa kemanusiaan pada korban. Tidak bisa kepentingan yang dianggap besar seperti slogan-slogan kepentingan nama baik bangsa dan seterusnya mengesampingkan kepentingan korban yang mengalami ketidakadilan. Jadi seharusnya kehati-hatian akademik, kehati-hatian legal yang dimaksud oleh Menteri Kebudayaan juga dicerminkan dari pernyataan-pernyataannya yang hingga hari ini masih bersifat penyangkalan. Namun penyangkalannya bergeser dari penyangkalan yang literal, yaitu menolak total adanya perkosaan massal, menjadi penyangkalan yang bersifat interpretatif. Oh oke, ada perkosaan, tapi bukan massal. Padahal massal tidaknya sebuah perkosaan, massal tidaknya sebuah perkosaan itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi jumlah korban, bisa juga sisi jumlah pelaku. Kalau seorang perempuan mengalami perkosaan dari banyak orang, banyak pelaku, itu bisa disebut sebagai perkosaan massal. Kalaupun jumlah korbannya hanya 1, bahkan di dalam pengadilan-pengadilan pidana internasional seperti bekas negara Yugoslavia maupun pengadilan pidana internasional untuk Rwanda, dalam kasus Akayesu misalnya, itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat yang sistematis atau meluas, tidak harus jumlahnya ribuan atau jumlahnya ratusan. Lebih dari 1 orang saja, itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat yang meluas atau yang massal atau yang masif gitu. Ada banyak istilah yang digunakan. Artinya masif, massal, dan juga meluas gitu. Artinya klarifikasi dari Fadlizon sendiri yang ia sampaikan melalui media sosialnya ini tidak tepat menurut Anda, dan desakan untuk Fadlizon meminta maaf perlu digaungkan kembali? Saya kira masih perlu digaungkan kembali karena pernyataan itu masih bersayap. Di satu sisi mengakui bahwa segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual
adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan yang mendasar. Itu kami apresiasi. Saya kira itu sudah tepat. Menteri Kebudayaan juga menyatakan mengutuk dan mengecam segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Itu saya kira sudah tepat. Tetapi ada sayap lain gitu dari pernyataannya itu yang seolah-olah masih meragukan itu. Padahal kalau mau berhati-hati seperti yang diimbau olehnya, cukup serahkan kepada otoritas lembaga resmi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Atau katakanlah bahwa karena menyangkut peristiwa perkosaan massal itu diselidiki oleh tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie ketika itu, dan itu sudah berlalu sekian puluh tahun, maka kami akan periksa terlebih dahulu laporan-laporan itu. Untuk kemudian diverifikasi kembali secara ilmiah, diverifikasi kembali secara legal, atau secara apapun. Seharusnya setidak-tidaknya dengan cara yang seperti itu. Kalau yang sekarang ini terjadi, memberi interpretasi yang berbeda. Jadi laporan itu hanya menyebut angka. Angka penting, memang tidak cukup, tetapi angka tetap penting. Tapi yang lebih penting dari angka adalah kejahatan itu, kekejaman itu. Kalau kita bicara soal kejahatan ini, Mas Usman, itu adalah tragedi. Bagaimana? Kalau kita bicara soal kejahatan, ini kan sejarah akan ditulis kembali, akan ditulis ulang. Diharapkannya akan selesai pada Agustus 2025. Di sisi lain, Menteri Kebudayaan memberikan pernyataan yang bisa dikatakan cukup kontroversi. Apakah ini ada bahaya sistemik yang perlu diwaspadai atau dikhawatirkan, khususnya bagi para korban, bagi keluarga korban, dan juga bagi penyintas? Ada. Bahaya sistemik itu adalah dihapuskannya peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah masa lalu dari penulisan sejarah resmi negara. Dan itu saya kira satu pengingkaran terhadap reformasi dan suatu bentuk pemutarbalikan sejarah yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Apalagi setelah Indonesia melalui 27 tahun reformasi. Jadi bahaya sistemik itu yang seharusnya dihindari dengan cara setidak-tidaknya menunda lah. Penulisan ulang sejarah ini sebaiknya ditunda. Tidak masuk akal untuk mengerjakan proses penulisan sejarah, apalagi sampai masa-masa prasejarah atau dalam istilah mereka adalah masa-masa awal sejarah yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun ditulis dalam 6 bulan. Apalagi ingin berbasis data primer. Memang ketuanya mengatakan ini bukan memulai yang baru, melainkan dari karya-karya yang pernah ditulis oleh sejarawan. Artinya butuh kajian lebih menyeluruh, mendalam, dan juga masukan baik itu dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan elemen masyarakat lainnya. Terima kasih Mas Usman Hamid. Terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Terima kasih Mas Usman, selamat sore. Sama-sama Cynthia.